Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian yang mendengarkan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi, hari ini adalah pertemuan ketiga kita dalam pembelajaran PJOK. Sebelum Ibu masuk ke materi, ada beberapa hal yang akan Ibu Christine sampaikan terlebih dahulu, terutama mengenai kedisiplinan dalam pembelajaran PJOK ya. Anak-anak dengarkan dan anak-anak pahami dulu ya. Jadi yang pertama, Ibu Christine minta untuk kalian menyiapkan satu buku tulis. Satu buku tulis ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kalian mencatat materi yang Ibu Christine bagikan atau sudah Ibu Christine share di Google Classroom. Jadi misalkan di pertemuan, mau itu ada tugas atau tidak ada tugas, materi yang Ibu Christine bagikan itu harus selalu kalian catat. Oke. Ya, harus selalu dicatat ya. Paham ya? Terus yang kedua, Ibu Christine juga mengingatkan kembali mengenai pengumpulan tugas. Jadi kita kan jadwal PJOK untuk kelas 5 itu di hari Jumat. Artinya kita ketemu hanya 1 minggu sekali. Terus tugas dari Ibu Christine pun batas waktu pengumpulannya pun 1 minggu. Jadi sebelum pertemuan berikutnya itu harus sudah selesai. Itu waktunya cukup lama untuk bisa kalian mengerjakan. Jadi jangan sampai anak-anak tidak mengerjakan tugas dari Ibu Christine ya. Karena apa? Nanti konsekuensinya kalau kalian nggak mengerjakan, kalian nggak dapat nilai. Kalau kalian nggak dapat nilai, nanti di rapot nilainya kecil. Itu ya. Oke. Dan yang terakhir, anak-anak juga harus selalu ingat pembelajaran PJOK ini kita lakukan di aplikasi Google Classroom. Jadi setiap hari Jumat kalian jam 8 itu udah harus standby. Jam 8 kurang 5 lah. Kalian udah harus standby, udah harus siap dengan perangkat pembelajarannya masing-masing ya. Jadi nggak usah nunggu di WA lagi, kalian udah harus standby buka classroomnya. Pertama yang kalian lakukan adalah mengisi absensi kehadiran, terus kalian kemudian cek apa hari ini, misalkan materinya apa, tugasnya apa, seperti itu ya. Oke, good, bisa ya semuanya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi. Materinya di pertemuan ketiga ini adalah permainan bola voli. Ini adalah jenis permainan bola besar ya, yang dimainkan secara berkelompok atau beregu. Nah, dulu kelas 4 Ibu Christine sudah sempat membahas, sudah sempat menjelaskan sama kalian mengenai permainan di olahraga. Ada permainan bola kecil dan bola besar. Ada permainan yang dimainkan secara beregu, ada juga yang perorangan. Nah, hari ini yang kita bahas itu adalah bola voli. Permainan bola besar yang dimainkan secara beregu. Oke ya, yuk sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini anak-anak lihat di layar, ini adalah sejarah permainan bola voli. Oke, nah yang di pertama ini, jadi pada tahun 1895 ini, permainan bola voli itu diciptakan oleh William J. Morgan. Siapa sih William J. Morgan? Jadi William J. Morgan ini adalah seorang guru olahraga dari Amerika. Nah, pada saat itu si William ini diminta untuk menciptakan permainan yang bisa dimainkan di outdoor atau di indoor. Maka waktu itu terbentuklah atau terciptalah sebuah permainan bola voli. Tapi waktu pertama kali itu permainan ini namanya bukan bola voli anak-anak, tapi namanya ini mintonade ya. Jadi namanya ini pertama kali. Nah, setelah itu permainan ini mulai berkembang, mulai banyak dimainkan oleh banyak orang. Akhirnya
dibawalah permainan ini ke Indonesia. Pada saat itu permainan bola voli ini masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda ya, pada tahun 1928 nih. Setelah itu, setelah masuk ke Indonesia, banyak masyarakat Indonesia mulai memainkan tuh, dari desa ke desa, dari di kota-kota pada memainkan permainan ini. Nah, waktu itu pemerintah Indonesia, karena permainan ini rame, jadi harus ada nih organisasi yang mengurus atau yang mengontrol kegiatan permainan bola voli ini. Maka pada tahun 1955, pada tanggal 22 Januari, didirikannya organisasi yang mengurus bola voli di Indonesia dengan singkatan ini PBVSI. Ini ya. Nah, kepanjangannya apa? Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Itu pada tahun 1955. Kemudian setelah resmi ada organisasi yang mengatur atau mengurus bola voli ini, akhirnya diselenggarakan pertandingan voli dalam kejuaraan nasional pertama. Jadi waktu itu permainan voli ini dipertandingkan pada PON kedua atau di Pekan Olahraga Nasional pada tahun 1955. Jadi hanya berselang 1 minggu anak-anak. Pada saat 22 Januari didirikan organisasi, terus seminggu kemudian diselenggarakanlah pertandingan bola voli dalam kejuaraan nasional. Nah, terus karena semakin banyak masyarakat yang memainkan permainan bola voli ini, nggak hanya di Indonesia, di Asia, di Eropa maupun di mana belahan dunia yang lain, maka permainan bola voli ini membentuklah sebuah organisasi lagi. Organisasi ini yang mengatur atau mengurus bola voli sedunia. Nah, ini nih, namanya ini FIVB atau singkatannya Federation International de Volleyball. Ini didirikan pada tahun 1984. Jadi sejarah permainan bola volinya seperti ini anak-anak ya. Terus kita lanjut. Nah, di sini ada deskripsi. Oke. Di bawah pertama dulu, tim. Jadi kenapa tim? Bola voli merupakan permainan olahraga bola besar yang dimainkan secara berkelompok. Artinya tidak dimainkan sendirian ya. Dimainkan bersama teman atau rekan satu timnya. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuan permainan bola voli itu, anak-anak lihat di layar, adalah untuk melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh menyentuh lantai lapangan dan untuk mencegah usaha yang sama dari lawan. Ya, ini tujuan permainan bola voli. Kemudian yang ketiga di sini ada gerak dasar. Nah, gerak dasarnya permainan bola voli ini ada 3. Ada lokomotor, terus non lokomotor dan manipulatif. Kalau anak-anak masih ingat, coba lokomotor itu adalah gerak yang apa? Gerak yang berpindah tempat. Terus kalau gerak non lokomotor, gerak yang tidak berpindah tempat. Kemudian yang terakhir manipulatif, gerak yang menggunakan alat dan dilakukan dengan penguasaan atau keahlian khusus ya. Jadi ini gerak dasar di permainan bola voli. Oke. Ibu Kristen lanjutkan nih. Nah, ini bentuk lapangan bola voli. Anak-anak kalau masih ingat, kalau anak-anak bisa membayangkan, di lingkungan sekolah kita itu ada lapangan bola voli ada 2. Letaknya di mana? Itu di SMK ya. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Berbentuk persegi panjang dengan panjangnya berapa? Dengan panjangnya ini 18 meter. Sedangkan lebarnya berapa? Lebarnya 9 meter. Nah, ini panjang dan lebar ya, membentuk persegi panjang. Nah, kemudian di tengah ini, Ibu kasih tanda ya. Tengah ini adalah net. Oke, ini adalah net. Terus
ada garis yang membagi, ada garis bagian kotak kecil dan kotak besar. Nah, di kotak kecil ini yang Ibu kasih tanda bintang ini ya, ini adalah area penyerangan. Ya. Jadi ada garis pembagi, di yang bagian kotak kecil ini adalah area penyerangan. Sedangkan kalau yang di agak besar ini Ibu kasih tanda bulat, ini adalah area bertahan. Ya. Kayak gitu. Jadi bisa kebayang ya. Terus kita lanjut. Nah, ini ada beberapa peraturan atau peraturan dasar dalam permainan bola voli. Jadi bola voli ketika mau melakukan atau mengadakan sebuah pertandingan atau untuk latihan apapun itu, bola yang digunakan bola volinya dengan berat ini 260 sampai 280 gram. Ini beratnya, ukurannya 260 sampai 280 gram. Kemudian net tadi yang anak-anak tahu ya, net tahu kan, yang gambar ini netnya itu untuk pria dan wanita atau untuk putra dan putri itu dibedakan anak-anak. Jadi kalau untuk putra netnya itu lebih tinggi dengan tingginya 2,43 meter ya. Sedangkan untuk putri itu 2,24 meter yang ini nih. Nah, beda ya. Jadi yang putri lebih pendek dibanding yang putra. Terus waktu. Di sini bola voli itu kan dimainkan secara beregu ya oleh dua tim. Jadi yang membedakan permainan bola voli dengan bola basket atau sepak bola, jadi gini. Kalau bola basket itu permainannya waktunya itu menggunakan waktu anak-anak. Jadi kalau bola basket itu setiap babaknya 10 menit. Kalau sepak bola setiap babaknya 45 menit. Tapi sedangkan kalau bola voli itu tidak menggunakan waktu. Artinya apa? Jadi tetap menggunakan babak, tetapi tim mana yang mencapai poin 25 angka terlebih dahulu itu akan memenangkan suatu babak. Jadi misalkan gini, Ibu contoh aja ya, misalkan nih kelas 5A lawan kelas 5B. Oke, tanding bola voli ya. 5A 5B. 5A bisa memperoleh poin 25 angka terlebih dahulu. Oke. Di babak pertama artinya apa? 5A menang nih. Babak pertama 5A menang 1-0 ya. Lanjut ke babak kedua. Kalau babak kedua ini 5A bisa memperoleh angka 25 terlebih dahulu lagi, artinya 5A yang akan memenangkan pertandingan itu. Ya. Tetapi kalau misalkan 5B yang mencapai angka 25 dulu, artinya seri tuh. Tadi kan yang babak pertama 5A. Terus yang babak kedua 5B nih. Jadi seri kan satu sama. Akhirnya ditambahlah satu babak lagi, babak ketiga. Nah, babak ketiga ini adalah penentuan di antara 5A 5B, siapa tim yang memperoleh 25 angka terlebih dahulu, itulah tim yang akan memenangkan pertandingan. Kayak gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, terus kita lanjut ke pemain. Nah, jumlah pemainnya berapa? Jumlah pemain di bola voli itu ada 6. Itu untuk pemain inti ya. Sedangkan untuk pemain cadangannya ada 4. Jadi kalau di total itu ada 10 pemain ya. Oke, lanjut. Nah, ini teknik dasar. Kalian coba sekarang semua lihat di gambar. Ini ada beberapa gambar yang Ibu kasih nih. Coba kalau kalian bisa menebak gambar yang Ibu lingkari pertama ini gambar apa? Nih. Ini teknik apa? Ini teknik servis ya. Ini servis atas. Ya. Kalau yang ini passing. Passing bawah. Terus yang ini namanya blocking. Teknik blocking. Terus yang terakhir ini adalah smash. Jadi di permainan bola voli itu ada 4 teknik dasar. Jadi kalau misalkan anak-anak mau jadi atlet atau pengen jadi pemain yang hebat, anak-anak harus bisa menguasai 4 teknik ini. Servis, terus
passing, blocking, dan smash. Nah, dari 4 teknik ini apa sih pengertiannya? Kita lihat. Nih, di sini tadi ya. Ini ada pengertiannya nih. Servis itu adalah pukulan pertama. Jadi untuk memulai pertandingan dan diarahkan ke arah lawan. Dalam permainan bola voli, servis itu dibagi menjadi 2. Jadi ada servis atas dan servis bawah. Tadi yang digambar sebelumnya yang ini adalah servis atas, ya. Terus teknik yang kedua passing. Passing adalah gerakan mengoper bola kepada teman satu regu atau kepada lawan. Nah, passing juga sama. Di bola voli itu passingnya ada 2. Ada passing bawah dan passing atas. Kalau yang digambar Ibu contohkan tadi, yang ini adalah passing bawah, ya. Nah, terus yang ketiga smash. Nih, smash adalah gerakan memukul bola dengan keras untuk melakukan serangan pada pertahanan lawan. Jadi smash ini dilakukan harus dengan keras dan dengan lompatan tinggi nih. Seperti gambar ini orang ini nih. Lihat lompatannya tinggi kan? Bola dipukulnya kuat nih. Nah, itu smash. Terus yang terakhir adalah blocking. Blocking ini adalah gerakan menahan atau menggagalkan serangan dari pihak lawan dengan cara membentangkan satu atau kedua lengan di atas jaring sambil meloncat. Jadi ketika ada orang smash, nah pemain lawan harus siap-siap. Misalkan nih lawan kamu lagi smash nih. Nah, kamu harus siap-siap blocking supaya apa? Supaya bola itu tidak masuk ke area lapanganmu. Nih, seperti ini. Misalkan contoh nih. Ini orang yang tadi kan nyemes nih, yang orang ini. Yang ini nyemes. Nah, di sini siap-siap nih. Ini gerakan blocking nih, lihat. Ini diangkat kedua lengannya ke atas. 3 orang sama yang ini mengusahakan. Sebentar, ada suara ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau tadi misalkan ini smash ya, orang ini melakukan smash, ini kan pasti bolanya kuat, bolanya keras kan. Nah, tim lawan itu mengusahakan untuk melakukan gerakan blocking. Jadi dia loncat dan kedua lengannya diangkat ke atas. Supaya apa? Supaya bisa menyentuh bola. Supaya bola ini nggak jatuh ke area lapangan mereka gitu. Ini adalah usaha untuk membendung serangan. Sedangkan kalau smash usaha untuk menyerang, kalau blocking usaha untuk membendung atau menahan. Kayak gitu. Ya. Nah, hari ini Ibu nggak banyak menjelaskan, materi dari Ibu hanya sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu Christine akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai cara melakukan servis, passing, smash, dan blocking. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu ulangi lagi ya. Ibu minta kalian mencatat seluruh materi yang ada di layar ini ya, dari awal tadi sampai di slide terakhir ini, itu kalian catat, kalian pindahkan di buku tulis ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas lagi mengenai teknik dan permainan bola voli yang lainnya. Oke? Sampai sini paham ya? Oke, good. Ibu Christine mengucapkan terima kasih kalian sudah bergabung, sudah mendengarkan penjelasan dari materi yang Ibu sampaikan. Dan Ibu Christine pesan, anak-anak meskipun di rumah jangan lupa untuk melakukan kegiatan olahraga ya, minimal 10 menit per hari. Supaya apa? Supaya badan kalian tetap bugar dan kesehatan kalian tetap terjaga ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.